Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Kayis dengan NIM 220512140060 dari Prodi Sistem Informasi kelas B angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori dalam komputer dalam rangka memenuhi tugas sistem informasi. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke dalam apa itu jenis-jenis memori dalam komputer, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari memori itu sendiri. Seperti yang dilihat di sini, memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, computer memory, atau memori. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Singkatnya, memori pada komputer adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi secara sementara atau temporari. Data tersebut dapat berupa instruksi-instruksi program yang sedang dieksekusi oleh CPU atau data-data yang sedang diolah oleh aplikasi yang sedang berjalan pada komputer. Kemudian sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu pertama, physical register di CPU. Berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Kemudian ada primary memory atau disebut juga executable memory. Berada di level tengah. Contohnya adalah RAM, random access memory. Primary memory diukur dengan 1 byte dalam satu waktu. Secara relatif dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatil, atau informasi bisa hilang ketika komputer dimatikan. Kemudian yang ketiga ada secondary memory, berada di level bawah. Contohnya disk atau tape. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari byte atau block of bytes. Waktunya untuk akses lambat dan bersifat non-volatil, yaitu informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Kemudian untuk penggunaan memori, komponen utama dalam sistem komputer adalah Arithmetic Logic Unit atau disingkat ALU, Control Circuitry, Storage Space, dan piranti input atau output. Jika tanpa memori, maka komputer hanya berfungsi sebagai digital signal processing device. Contohnya adalah kalkulator atau media player. Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi yang membuat komputer dapat disebut sebagai general purpose computer. Penggunaan memori pada komputer sangat penting dalam menjalankan aplikasi atau program. Ketika program atau aplikasi dijalankan, data atau instruksi program akan disimpan dalam memori agar dapat diakses oleh CPU. Semakin besar kapasitas memori yang dimiliki oleh komputer, maka akan semakin banyak program dan data yang dapat diakses dan diolah dengan cepat. Kemudian kita masuk ke dalam jenis memori atau media penyimpanan, yaitu ada memori internal dan memori eksternal. Memori internal, memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang disimpan dalam memori utama dapat berupa data atau program. Secara lebih rinci, fungsi dari memori utama adalah menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses, menyimpan,
daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran. Kemudian menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Memori internal. Memori jenis ini merupakan jenis memori yang terpasang langsung pada motherboard atau bagian dalam komputer. Memori internal ini terdiri dari dua jenis, yaitu RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. RAM bersifat volatil atau mudah berubah-ubah dan digunakan untuk menyimpan data atau instruksi program sementara. Sementara ROM bersifat non-volatil atau tetap digunakan untuk menyimpan data atau instruksi program yang bersifat permanen seperti BIOS. Kemudian ini masuk yang tadi saya jelaskan, yaitu macam-macam memori internal. Ada ROM, Read Only Memory, aka firmware. Adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Kemudian ada RAM, yaitu Random Access Memory, adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Tipe RAM pada PC bermacam-macam, antara lain DRAM, SDRAM, SRAM, RDRAM, dan ADO-RAM. Untuk DDR-RAM memiliki beberapa jenis seperti DDR-R1, DDR2, DDR3, DDR4, dan DDR5 yang masing-masing memiliki kecepatan transfer data yang berbeda-beda. DDR1 memiliki kecepatan transfer 2,1 GB per second. DDR2 memiliki kecepatan transfer data 8,5 GB per second. DDR3 memiliki kecepatan transfer mencapai 17 GB per second. Kemudian DDR4 memiliki kecepatan transfer data 34 GB per second dan DDR5 memiliki kecepatan transfer data hingga 76 GB per second. Semakin tinggi kecepatan transfer data, semakin cepat pula kinerja RAM tersebut pada komputer. Kemudian selanjutnya ada cache memori, yaitu adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Seperti halnya RAM, lebih banyak cache memori adalah lebih baik. Akan tetapi biasanya cache pada CPU dan hard drive tidak dapat di-upgrade menjadi lebih banyak. Kemudian untuk memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya ada hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memori, memori utama, dan memori eksternal. Konsep dasar untuk memori eksternal. Konsep dasar untuk memori eksternal adalah untuk menyimpan data yang bersifat tetap, non-volatil, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori yang murah berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Contoh dari memori eksternal sendiri adalah hard drive, solid state drive atau SSD, flash disk, kartu memori, dan optical disk, yaitu biasanya disebut CD atau DVD. Kecepatan transfer data pada memori eksternal bervariasi tergantung pada jenis dan tipe memori yang digunakan. Memori eksternal biasanya tersedia dalam berbagai kapasitas penyimpanan,
mulai dari beberapa gigabyte ataupun terabyte. Kemudian selanjutnya jenis-jenis memori eksternal. Nah, yang pertama berdasarkan jenis akses data. Berdasarkan jenis aksesnya, memori eksternal dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu DASD atau Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada magnetic floppy disk atau hard disk, kemudian removable hard disk seperti zip disk atau flash disk, kemudian ada optical disk atau disebut juga seperti CD atau DVD. Kemudian ada SASD Sequential Access Storage Device, yaitu akses data secara tidak langsung atau berurutan seperti pita magnetik. SASD ini merupakan jenis perangkat penyimpanan data yang memungkinkan akses data secara terurut atau sekuensial. Data pada SASD disimpan secara berurutan dalam suatu media penyimpanan seperti magnetic tape atau floppy disk. Untuk mengakses data pada SASD, perangkat pembaca atau perekam harus membaca data secara berurutan. Tidak seperti pada random access storage device seperti hard disk atau flash disk. Karena kecepatan transfer data pada SASD lebih lambat dibandingkan RASD, maka SASD lebih cocok digunakan untuk keperluan backup atau arsip data yang tidak membutuhkan akses data yang cepat dan sering. Kemudian berdasarkan karakteristik bahan. Berdasarkan karakteristik bahan pembuatnya, memori eksternal digolongkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. A. Ada punch card atau kartu berlubang. Merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui punch card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Kemudian yang kedua ada magnetic disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Contohnya tadi yaitu floppy dan hard disk. Kemudian ketiga ada optical disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin, polikarbonat, dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Contohnya seperti tadi yaitu CD atau DVD. Kemudian ada magnetic tape, terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset tape recorder. Kemudian selanjutnya kita akan membahas SRAM, Static Random Access Memory. Kata statik menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan. Tidak seperti RAM dinamik atau DRAM yang membutuhkan untuk disegarkan secara periodik. Hal ini dikarenakan SRAM didesain menggunakan transistor tanpa kapasitor. Kemudian ada DRAM, yaitu Dynamic Random Access Memory. Dynamic Random Access Memory atau DRAM atau memori random akses dinamis merupakan jenis random access memory yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Karena kapasitor selalu bocor, informasi yang tersimpan akhirnya hilang kecuali kapasitor itu disegarkan secara berkala. Kemudian terakhir ada SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Synchronous Dynamic Random Access Memory disingkat menjadi SDRAM merupakan sebuah jenis memori komputer dinamis yang digunakan dalam PC dari tahun 1996 hingga 2003. SDRAM juga merupakan salah satu jenis dari memori komputer kategori solid state. Apa perbedaan dari ketiga tersebut? SRAM, SDRAM, dan DRAM. SRAM, Static Random Access Memory, dan DRAM
Dynamic Random Access Memory adalah dua jenis memori yang umum digunakan pada komputer. SRAM menggunakan transistor untuk menyimpan data sementara dan tidak memerlukan refresh, serta seperti DRAM. Kemudian SRAM lebih cepat dan lebih efisien daripada DRAM. Namun SRAM lebih mahal dan tidak dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Sedangkan DRAM menggunakan kapasitor untuk menyimpan data sementara. Namun kapasitor pada DRAM perlu direfresh secara periodik untuk mempertahankan data yang tersimpan. DRAM lebih murah daripada SRAM namun kurang efisien dan lebih lambat dalam kinerjanya. Kemudian untuk SDRAM yaitu Synchronous Dynamic Random Access Memory adalah jenis DRAM yang mempunyai kemampuan untuk menyinkronkan akses data dengan clock speed dari sistem komputer. Hal ini membuat SDRAM memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi daripada DRAM konvensional. SDRAM juga memungkinkan untuk akses beberapa baris data sekaligus dan memiliki kemampuan pipelining yang mempercepat akses data. Dalam hal kecepatan, SDRAM lebih cepat daripada DRAM dan lebih murah daripada SRAM. Baik, itulah penjelasan saya mengenai jenis-jenis memori dalam komputer. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.